Saudara yang dikasihi Tuhan, sore ini kita kembali ada dalam kemurahan Tuhan, bisa kembali berkumpul di dalam rumah Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan, bersekutu, beribadah, dan diberkati oleh Tuhan. Amin. Haleluya. Kita masih ada di siri khotbah kita Bapak Ibu Saudara, yaitu Kerajaan Allah. Kita masih ada di dalam siri Kerajaan Surga, The Kingdom of God. Dan saya akan meneruskan apa yang minggu lalu kita sudah sama-sama memperhatikan firman Tuhan, yaitu mengenai dua murid Tuhan yang berjalan ke Emmaus. Dan untuk reminds kita semua, mengingatkan bahwa tahun 2017 adalah tahun pembaharuan. Katakan kepada kiri kananmu, hei, tahun pembaharuan. Tahun pembaharuan. Kita ada di dalam siri khotbah, yaitu Kerajaan Surga, Kerajaan Tuhan, The Kingdom of God. Dan sore ini firman Tuhan saya kasih title, yaitu The Fruitful Heart in the Kingdom of God. Hati yang berbuah di dalam Kerajaan Surga. Hati yang berbuah di dalam Kerajaan Surga. The fruitful heart in the Kingdom of God. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, saya ingin mengawali firman Tuhan ini dengan apa yang menjadi perkataan di dalam kitab Yesaya, yaitu Yesaya 30 ayat 10 dan 11 yang mengatakan kepada para tukang tilik, jangan menilik, dan kepada para pelihat, janganlah lihat bagi kami hal-hal yang benar, tetapi katakanlah kepada kami hal-hal yang manis. Lihatlah bagi kami hal-hal yang semu. Menyisihlah dari jalan dan ambillah jalan lain. Jangan susahi kami dengan yang Maha Kudus Allah Israel. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya ingin kebenaran firman Tuhan ini kita akan dengar buat kita sendiri. Katakan kepada kiri kananmu, hei, firman Tuhan ini buat saya. Firman Tuhan ini buat saya. Nah, di sini kita lihat bahwa dari zaman Nabi Yesaya dikatakan banyak orang hanya mau mendengar hal yang enak buat dia, hal yang dia rasa dia suka. Karena itu dikatakan, jangan lihat bagi kami hal-hal yang benar, tetapi katakanlah kepada kami hal-hal yang manis. Gak usah diberitakan kepada kami apa yang menjadi kehendak Allah Israel atau yang Maha Kudus. Karena itu zaman ini Bapak Ibu Saudara, bukan hanya tas yang bisa di-customize, bukan hanya barang-barang materi, tetapi Tuhan Yesus pun bisa di-customize. Customize price. Dia hanya mau apa yang dia tahu tentang Tuhan, yang itu aja. Dia nggak mau Tuhan rubah pikirannya dari dalam hatinya, tapi setahu dia Tuhan tuh harusnya baiklah, Tuhan tuh harusnya begini dan segala macam. Kita yang membentuk pikiran kita untuk mengenal Tuhan, dan itu adalah cara yang salah. Kita tidak bisa membentuk Tuhan itu semau apa yang kita mau. Tapi sore ini biarlah kita berdoa kebenaran firman Tuhan akan mendarat dan berbicara buat setiap kita semua. Haleluya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bisa buka dengan saya di dalam kitab Injil Lukas 24 ayat yang ke-16. Lukas 24 ayat yang ke-16. Kalau sudah menemukan, kita akan bangkit berdiri, kita akan bacakan bersama-sama. Lukas 24 ayat yang ke-16. 1, 2, 3. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Maka berhentilah mereka dengan muka murah. Puji Tuhan, silakan duduk. Terima kasih saudara dikasih Tuhan. Kita lihat di sini bahwa ada sesuatu yang menghalangi kedua murid daripada Tuhan Yesus ini, sehingga mereka tidak bisa melihat Tuhan Yesus. Dan sesuatu yang menghalangi ini sebenarnya hal itulah yang Tuhan mau ubahkan. Tuhan ingin terlebih dahulu mengubah apa yang ada di dalam diri kita. Apa yang ada di dalam diri kita. Karena Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, saya nggak tahu apabila Bapak Ibu mengerti dan melihat bahwa setiap fakta mempunyai dua sisi. Setiap fakta mempunyai dua sisi.
Nah, fakta yang pertama yaitu sisi kebenaran firman Tuhan. Walaupun kita kelihatannya tidak punya apa-apa, tetapi firman Tuhan mengatakan bahwa engkau adalah anak raja segala raja. Engkau punya kuasa, engkau roh yang ada di dalammu lebih besar daripada segala sesuatu. Dan itu bicara mengenai kebenaran. Karena itu belum tentu fakta itu sama dengan kebenaran yang ada di dalam firman Tuhan. Fakta mempunyai dua sisi. Sisi yang pertama dari kacamata Tuhan, karena itu kita katakan kebenaran firman Tuhan. Apa yang dikatakan kebenaran firman Tuhan? Fakta mengatakan dia sakit, tapi kebenaran firman Tuhan dia akan disembuhkan oleh bilur-bilur Yesus dan darah Yesus. Karena itu Bapak Ibu Saudara, fakta yang kedua adalah kacamata manusia. Oleh sebab fakta mempunyai dua sisi, segala sesuatu mempunyai dua cerita. Kalau ada suami istri ribut, ada dua cerita. Dimanapun ada dua cerita. Kita nggak bisa hanya dengar dari satu orang aja. Karena itu fakta mempunyai dua sisi. Dan di sini kita diingatkan Bapak Ibu Saudara, karena fakta mempunyai dua sisi, karena itu ada yang namanya perbedaan. Nah, sore ini kita akan melihat, sebelum kita masuk lebih jauh, kita akan melihat perbedaan, mengerti dan belajar indahnya perbedaan. Perbedaan Bapak Ibu Saudara adalah salah satu signature atau sidik jari daripada Tuhan. Signature atau sidik jari daripada Tuhan. Katakan kiri kananmu, perbedaan adalah sidik jarinya Tuhan. Saya ingin memimpin kita semua untuk mengerti. Yang pertama, perbedaan adalah sidik jarinya Tuhan. Kita akan awali dari awal sekali, yaitu dari kitab Kejadian 1 ayat 26 dan 27. Pada saat Tuhan menciptakan manusia, dikatakan ayat yang ke-27, maka Allah menciptakan siapa saudara? Manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya siapa? Dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Perhatikan, pertama dikatakan diciptakan dia. Bentuk kata ganti orang pertama tuh ada dia. Tapi di sini dikatakan laki-laki dan perempuan loh. Ya kalau dia ya orangnya satu loh. Nggak mungkin ada dua begini. Diciptakannya mereka. Nah, pertama Bapak Ibu Saudara, apabila kita mau mengerti tentang perbedaan, ada maksud Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan. Laki-laki dan perempuan. Pada mulanya Tuhan menciptakan Adam. Dan sesungguhnya DNA Hawa itu sudah ada di dalam Adam. Jadi Tuhan menciptakan Adam, tapi di dalamnya ada bibit daripada Hawa. Karena itu Tuhan ciptain Hawa, dia nggak ambil lagi tanah liat, tapi dia apa saudara? Dia ambil tulang rusuknya, diambil. Karena itu laki-laki juga bisa nangis. Karena apa? Sebelum Tuhan menciptakan perempuan, perempuan sudah ada lebih dulu di dalam laki-laki. Bisa dimengerti ya? Ada dulu tuh DNA-nya di dalam Adam. Laki-laki Tuhan ciptakan Adam dan di dalamnya, makanya dikatakan menurut gambar Allah diciptakan dia, laki-laki dan perempuan di dalam satu. Bukan berarti Adam terus mengandung gitu, enggak. Tapi tabiat, DNA, segala macam hal yang ada di dalam Hawa itu sebenarnya sudah ada di dalam Adam. Karena itu Adam dibuat tertidur dan diambil, dipisahkannya Hawa dari Adam. Jadi saudara mesti mengerti bahwa Tuhan bikin perbedaan. Diambilnya lah Hawa itu dari dalam Adam, diambil. Nah, beberapa minggu ke depan saya ingin bicara di depan anak-anak muda di dalam gereja ini untuk dapat melihat dan mengerti dari awal. Karena itu laki-laki diciptakan selalu tulang rusuknya 01. Dan selalu dari situ laki-laki secara tidak sadar mencari jati dirinya. Yang suka mencari jati dirinya itu ya laki-laki. Tapi karena daging yang hilang itu mesti kembali kepada Yohanes 1. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah darah menjadi daging.
Kenal Tuhan dulu, yang akan memberikan laki-laki itu contentment, puas dengan dirinya. Kenal Tuhan dulu. Nah, karena itu kita lihat bahwa Tuhan menciptakan Adam, dan Tuhan pisahkan, diambil tulang rusuknya, keluarlah Hawa. Dan dari situ kita lihat Bapak Ibu Saudara, bahwa Tuhan menciptakan perbedaan. Karena itu manusia baru bisa dikatakan sempurna apabila ada perbedaan. Gambar dan rupa Allah yang sempurna ada di dalam pria dan wanita. Perbedaan tersebut. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara, suami istri yang ribut atau mengeluh, wah itu istri saya kalau bicara Pak, aduh nggak selesai-selesai. Sekarang begini Bapak Ibu Saudara, kelemahannya dia adalah PR-nya kita untuk memperlengkapi. Kita ada sama-sama untuk memperlengkapi. Kita nggak bisa cari orang yang sama dengan kita. Orang yang berbeda dengan kita itu baru namanya jodoh suami istri. Nggak bisa orang yang sama dengan kita. Harus yang berbeda. Nah, kekurangan itu adalah homework bagi kita. Kekurangan pasanganmu adalah kesempatan buat kita bertumbuh menjadi lebih sempurna di dalam kesabaran, bertumbuh menjadi sempurna di dalam kasih, di dalam kelemah lembutan. Itu kesempatan buat kita. Tapi kita nggak bisa langsung call it, aduh udah selesai aja, saya nggak mau lagi. Tapi kekurangannya, segala sesuatu yang dia tidak ada, itu ada di dalam kita Bapak Ibu Saudara. Segala kekurangan dan keluhannya adalah kesempatan buat kita menggandeng tangannya untuk berdoa bersama-sama dan untuk berubah. Katakan kepada kiri kananmu, engkau harus berubah. Engkau harus berubah. Nah, kenapa saya katakan ini ada ayatnya Bapak Ibu Saudara? Di Efesus 5 ayat 28. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Ini dia 28b. Siapa yang mengasihi istrinya, ia mengasihi ya. Makanya firman yang tadi benar nih. Hawa itu sudah ada sebenarnya di dalam Adam. Kalau pria mengasihi istrinya, suami mengasihi istrinya sama seperti Tuhan mengasihi gerejanya. Itu Paulus mengatakan, siapa yang mengasihi istrinya mengasihi dirinya sendiri. Karena istrimu adalah bagian daripada engkau. Suamimu adalah bagian daripada engkau. Sini dikatakan mengasihi dirinya sendiri. Nah, di situ kita lihat Bapak Ibu Saudara, jika pasangan ini diberkati dan ditetapkan oleh Tuhan, maka dia menjadi satu dan tidak ada orang dapat menceraikannya. Amin. Kembali kita melihat kata perbedaan. Kata perbedaan ini kenapa saya katakan sebagai signature, sidik jarinya Tuhan. Tidak bisa orang memungkiri perbedaan. Tidak bisa orang memungkiri perbedaan. Sekarang saya mau minta izin memberikan sebuah contoh Bapak Ibu Saudara tentang perbedaan, dan manusia tidak bisa lari dari perbedaan. Satu contoh singkat aja. Seperti orang-orang sekarang maunya yang sejenis. Pria ya pria sama pria, wanita sama wanita. Tapi saudara perhatikan nggak? Di antara begitu pun yang sejenis, walaupun yang ada yang perempuan dengan perempuan, laki-laki dengan laki-laki, tapi tetap ada yang memainkan peran sebagai pria, peran sebagai wanitanya. Ada nggak? Coba perhatikan. Iya kan? Pria sama pria berjenggot dua-dua, tapi ada yang ada yang jadi laki-lakinya. Perempuan juga gitu, rambut pendek cepak kayak laki-laki. Ada yang laki-lakinya nih, ada juga yang jadi perempuannya. Sekarang saya tanya, bisakah manusia lari dari perbedaan yang sudah Tuhan ciptakan? Tidak bisa. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu Tuhan? Wah, baru manusia mau sok-sok di Amerika. Kita mau yang sejenis. Sekarang mau yang sejenis, dua-dua mesti laki-laki juga dong. Benar nggak? Karena itu, perbedaan adalah signature Tuhan. Saudara kalau dapat sesuatu tanda tangan yang buat kan mahal, saudara. Manusia nggak bisa lari dari situ. Karena itu Tuhan ajar untuk menghargai dan melihat the beauty of the differences. Indahnya perbedaan itu. Indahnya perbedaan. Manusia nggak bisa lari, saudara.
Karena itu kita lihat bahwa apabila kita mau mengetahui perbedaan, kita harus bisa mengenal diri kita dulu sebelum kita bisa mengenal dan menghargai orang lain. Harus tahu siapa kita ini. Saya bisa gambarkan bahwa apabila saudara mau lihat siapa, who you are, siapa kita ini, who am I, bisa lihat dari kata-kata ini, shape. Yang pertama adalah spiritual gift. Apa yang saudara miliki karunia roh, itu yang akan mengatakan siapa diri. Karunia roh, Tuhan memberikan karunia roh itu buat saudara. Dari sisi situ, saudara bisa, oh saya tuh punya karunia rohnya tuh berdoa, kesabaran, lemah lembut. Saudara tidak ditentukan dan tidak dikenal orang lain dan oleh tas yang saudara gandeng, oleh rumah yang saudara miliki, rumah, mobil dan lain-lain. No, saudara dikenal because who you are. Karena oh yang sabar itu orangnya yang baik, karunia roh. Jati diri kita terbentuk heart, hati kita. Di mana hati kita? Nah, siapa kita, bentuk kita, makanya dikatakan shape, spiritual gift, heart, abilities. Kemampuan kita yang buat orang oh kenal, oh itu ya si Pak Stephen yang jago main drum. Mereka kenal karena kita kadang kalau melihat diri kita dari kemampuan yang Tuhan berikan, dari karakter yang ada dalam hidup kita, dari karakter yang ada dalam hidup kita, dan dari pengalaman yang kita alami bersama dengan Tuhan. 5 hal ini saudara, shape, spiritual gift, heart, abilities, personality, and experiences. Dari kelima hal ini yang membentuk who you are and who I am, yang membentuk siapa kita. Kita bertumbuh di dalam keluarga, berkembang, itu semua kelima hal ini dibentuk dari dalam rumah tempat kita bertumbuh. Dan selama kita bertumbuh sebagai seseorang personal, seorang pribadi, kelima hal ini yang membentuk siapa kita. Karunia roh, hati, kemampuan, karakter, dan pengalaman. Nah, di sini kita bisa lihat dan menyadari bahwa Tuhan menciptakan kita ini unik. Semua manusia sidik jarinya nggak ada yang sama, saudara. Semua manusia tidak ada sidik jari yang sama. Nah, karena itu kita harus menerima siapa kita. Tuhan menciptakan engkau spesial. Tidak ada yang dua orang yang sama dengan engkau, tidak ada. Semua dipisahkan di dalam kelima hal ini. Nah, di situ kita lihat Bapak Ibu Saudara, apabila kita sadar ini, kita bisa menghargai kalau Tuhan ciptakan kita. Jangan kita mengeluh, aduh Tuhan, kok saya pendek sih, nggak kayak si itu tinggi. Aduh Tuhan, saya tinggi ya tingginya ke samping Tuhan, saya tinggi ke atas dong. Mengeluh, aduh Tuhan, kok hidung saya nggak mancung kayak dia. Ya mancung tapi ke samping juga nih Tuhan. Kalau pakai kacamata melorot terus gimana Tuhan? Kalau kita mengeluh terhadap itu, kita sama kayak bilang, Tuhan, kamu sih bikin orang lain bagus ya, tapi pas bikin saya mungkin ngantuk kali ya, maka jadi begini nih Tuhan. Kok jadi begini? Nah, dengan ini kita mengingatkan diri kita bahwa apa adanya kita, siapapun kita, selalu Tuhan punya tujuan dan punya karunia buat setiap kita yang berbeda. Katakan kiri kananmu, kamu punya karunia dari Tuhan. Kamu punya karunia dari Tuhan. Orang yang, karena itu Bapak Ibu Saudara, jika kita tidak dapat menerima diri kita sendiri, kita akan sulit menerima diri orang lain. Kalau kita sulit menerima diri kita, setiap melihat kaca, sulit buat kita untuk menerima diri orang lain, karena buat menerima diri kita juga udah sulit. Namun di sisi koin yang sama, in the other side of the same coin, kalau kita terlalu mencintai diri kita juga pun, kita akan sulit menerima orang lain. Kita akan sulit menerima orang lain. Karena itu Bapak Ibu Saudara, Tuhan mau mengubah kita ini. Karena dikatakan, Eleanor Roosevelt bilang, orang-orang yang besar
bukan karena apa yang mereka miliki, bukan karena apa yang mereka pernah raih. Tapi orang-orang yang punya pikiran yang besar, jiwa yang besar, mereka biasanya membicarakan ide-ide. Oh gimana ya kalau gini? Oh gimana kalau kita bikin ini? Gimana kalau kita tolong orang-orang di Indonesia? Gimana kalau orang-orang yang levelnya biasa-biasa, ya orang-orang yang bicara tentang situasi-situasi, peristiwa-peristiwa yang terjadi. Oh iya tuh ada ini, ada ini. Tapi orang-orang yang kecil, orang-orang yang sebenarnya pikirannya sempit dan tidak pernah mau berubah dan pikirannya dirubah oleh Tuhan, mereka cuma biasanya ngomongin orang. Dan jadi kebisaannya tuh cuma ngomongin orang. Great minds discuss ideas, average mind discuss event, small mind discuss people. Nah, Tuhan ingatkan buat kita bahwa kebesaran seseorang bukan terletak dari materi, dari apapun juga. Tapi kebesaran seseorang pada saat dia mau minta maaf apa enggak, pada saat orang itu mau menerima dirinya sendiri dan mau menerima orang lain. Menerima dirinya sendiri dan mau menerima orang lain. Saya ingin meminta excuse untuk membahas sedikit hal Bapak Ibu Saudara, dibanding untuk sama-sama kita lihat hal perbedaan ini. Kita semua berbeda, temperamen kita berbeda, sifat kita berbeda, respons kita berbeda, kita punya cara berpikir dan menerima juga berbeda, tindakan kita juga berbeda. Karena disitulah letak keindahan. Dan dengan ini saya mau minta izin untuk memberikan analogi yang kedua juga tentang perbedaan ini. Analogi yang kedua, secara singkat saja. Kita minggu-minggu ini baru mendengar berita tentang hasil pilkada. Saya nggak akan ngomong banyak tentang pemilihan itu, dengan satu calon yang sebenarnya banyak orang berdoa buat dia dan segala macam, tapi bisa kalah. Ada banyak, kalau kita mau lihat tuh ada banyak sisi yang bisa dilihat. Oh ya, ada ini, ada itu. Tapi izinkan saya melihat dari satu sisi aja, saudara. Bahwa I personally believe that the root of all this is not only simply radicalism. Bukan karena ada orang yang radikal dari agama seberang. Menurut saya bukan karena itu juga. In regards to radicalism, however, I believe it also has something to do with our upbringing growing up. Menurut saya ini ada akarnya, ini sudah sangat dalam with what happened with a lot of Indonesian growing up. Kalau kita lihat Bapak Ibu Saudara, kalau kita mau lihat, mau jujur, mau benar-benar lihat bahwa as long as parents still teach their children by saying our race and our religion is better than him, is better than there. Sukumu itu, suku kita nih, dan agama kita lebih baik dari orang-orang itu. Dari kecil kita semua, saya pun pernah diajar begitu kok. Ini bukan eksklusif orang Islam, Kristen pun begitu. Sampai hal yang kayak begini nih sebenarnya ada juga masuk sampai ke gereja. Karena di Indonesia ya begitu. Makanya nggak heran mereka lebih memilih orang yang sukunya sama, kepercayaannya sama. Karena sudah di brainwash. Ini harus kita rubah. Anak-anak muda Indonesia ini yang harus merubah itu tabiat pikiran tradisional yang membatasi kemampuan Indonesia untuk bertumbuh. Dan hal yang sama juga ada di gereja. Hal yang sama juga ada di gereja. Jangan, suku kita lebih baik daripada suku itu. Lain. Lu kalau kawin cari sukunya yang sama kita juga. Begini semua gitu. Dan bilang kita ini lebih baik. Makanya nggak heran kalah, saudara. Orang Indonesia itu kan mayoritinya masih banyak orang yang miskin dan tidak berpendidikan. Gampang di brainwash. Kasih
Ya si itu aja cuma ngucap cuap-cuap DP, uang beli rumah nggak pakai DP. Gampang amat. Dia juga bisa. Saudara datang ke FIC, nanti saya kasih gift card tiap bulan. Ngomong kosong tuh, mana ada begitu. Sekarang kita coba ya, kalau kita mau jujur ya, benar nggak? Ya kan? Kita bertumbuh di lingkungan, di pemikiran yang seperti itu. Bukan hanya dengan orang, semua suku, semua ras juga punya begitu, eksklusivisme. Sampai akhirnya masuk juga ke gereja. Jangan begitulah. Kalau saya mau jujur ya, dibelajar gitu, orang-orang itu kan masih Katolik, orang ini masih begini, masih begitu. Pada akhirnya Tuhan nggak tanya kita, agamamu apa? Ini harus dirubah, saudara. Harus dirubah. Bukan negara aja bisa dihancur belah, gereja pun banyak kali kasus pecah cuma gara-gara itu. Menganggap orang yang belum bisa berbahasa lebih rendah daripada kamu. Siapa kamu? Tuhan mati buat semua kok. Dia nggak bilang, saya mati nih buat orang ini, suku ini, agama ini, begini, nggak ada. Dia mati buat semua orang, saudara. Amin. Buat semua orang. Jadi apabila kita bertumbuh, kita harus bisa menghargai perbedaan yang ada. Jangan orang yang berbeda dengan kita anggap dia musuh kita. Karena itu orang Indonesia diajak dialog, diajak berdebat, ujung-ujung berantem. Di gereja aja kalau ada rapat, berantem cuma gara-gara saya mau makan pakai box, saya mau makan pakai sumpit, berantem. Sekarang bener apa bener? Nah, ini akarnya nih. Akarnya ini yang Tuhan pikir ini nih, mesti dihancurkan, mesti dirubah. Nggak bisa kita asal-asal tengking-tengking gitu, tapi kita nggak tahu metodologinya, kita nggak tahu prinsip dasarnya apa. Kita nggak bisa asal, sekarang panas, pusing, kamu masuk angin. Enggak, kamu mesti cek di dokter, lihat apa yang sebenarnya ada dalam tubuhmu itu. Jangan bilang, saya nggak mau ke dokter dan lain-lain. Benar, kalau itu panggilanmu, Tuhan kasih iman buat kamu seperti itu, puji Tuhan. Tapi jangan harap orang lain bisa jadi seperti kamu juga. Gak bisa, saudara. Masing-masing orang bertumbuh dengan polanya masing-masing dengan Tuhan. Sama. Anak-anak saya dua-dua juga, ada yang satu suka mie, satu suka babi. Beda. Gak ada yang suka sagu, saya juga gak suka sagu. Sukanya papeda. Kan dia berbeda. Saya gak bisa ajar anak saya, yuk makan pakai ini, makan pakai. Kita gak bisa, saudara. Tuhan ajar kita, semua dari awal Tuhan bikin perbedaan. Dan dari situ kita harus bertumbuh. Dari pemilihan pilkada itu, satu hal yang itu saya lihat, wah, itu akarnya. Ya regardless, sekarang kalaupun menang juga pasti ada demo besar. Bukan hanya demo, saya takutnya tuh ada revolusi. Jadi, you know what? Di dalam segala sesuatu, Tuhan tahu mana yang paling baik. Tuhan tahu mana yang paling baik. Dan dia pasti duduk di posisi yang lebih baik lagi. Tapi untuk hal itu, kenapa bisa milih yang itu daripada yang ini? Akarnya. Karena dari kecil brainwash, bikin ini. Saya juga tahu kita semua sayang sama anak kita. Kita nggak mau dia ngalamin hal-hal yang susah. Tapi ada baiknya dia harus rasain jatuh sakit, rasain kalah namanya apa, supaya kalau dia jadi orang yang besar, dia tahu dari bawah semua itu mulainya. Banyak orang-orang teman-teman saya masih di gereja yang lama, teman-teman orang-orang, tapi mereka pulang kerja sama orang tuanya itu dari pegawai, digaji biasa juga, nggak dikasih mobil apa-apa, suruh cicil sendiri. Kalau saya itu baru orang tua. Kita juga nggak mau anak saya, nggak mau nih kayak mama dulu tersiksa apa-apa, datang sini suruh kamu pokoknya sekarang harus gini. No, sekali-sekali dilatih juga dia, hidup keras, ajar dia untuk kerja, cari uang, cari bagaimana rasanya ini, rasanya itu, supaya dia tahu menghargai apa yang namanya kesukaan, apa yang namanya berkat dia hargai. Kalau orang nggak pernah nangis, dia akan nggak tahu bagaimana rasanya bersukacita. Nah, di sini kita lihat bagaimana Tuhan mau mengubah kita, Bapak Ibu Saudara. Karena itu
Saya katakan bahwa di dalam hidup kita percaya bahwa jangan kita berpikir semua orang yang berbeda pandangan, berbeda idenya, berbeda segala sesuatu, kita anggap mereka salah, kita anggap mereka jadi musuh kita. Tapi percaya, masing-masing orang, Paulus katakan ada orang yang menyiram, ada orang yang menebarkan bibit dan lain-lain, segala macam. Saya nggak pernah take credit kalau di dalam gereja ini ada terima Tuhan. Saya percaya pasti orang itu udah pernah ada yang taburin dulu, dan itu bukan saya. Kalau gereja ini pun berdiri bukan karena hebat, no. Saya percaya Pak Kris pasti dulu pernah tabur sesuatu yang benar juga. Nah, orang yang besar mesti begitu. Gak bisa take semua. Ini gak ada, saudara. Ini gerejanya Tuhan. Saya juga hamba. Tugas saya itu. Yang penting sama Tuhan udah. Kamu udah bikin tugasmu. Udah Tuhan, udah. Kredit belong to Him. Kemuliaan itu Tuhan. Kita mesti sadar, saudara. Ada yang menanam, ada yang menyiram, ada yang cuma gundukin tanah dan lain-lain, sampai semua dibayar sama harganya. Ada yang kerja dari pagi, kerja dari siang, kerja dari jam 5, jam 6 tutup. Tuhan katakan apa? Dapat upah yang sama. Dapat upah yang sama. Itu kita menghargai perbedaan. Karena itu saya mau mendasari ini dengan apa yang Paulus katakan. Baca di sini. Memang kami tidak berani menggolongkan diri kepada atau membandingkan diri dengan orang-orang tertentu yang memujikan dirinya sendiri. Nah, mereka mengukur dirinya dengan ukuran mereka sendiri dan membandingkan dirinya dengan mereka sendiri. Alangkah bodohnya mereka. Kita nggak bisa banding diri kita. Saya pun pernah diajar dari kecil, Sam, kamu kok nggak kayak adikmu, kamu kok nggak kayak sepupumu yang itu loh, anaknya baik, kamu kok nggak kayak gini. Sekarang buat kita sebagai orang tua, kita nggak bisa begitu, menggolongkan, membandingkan. Aku khotbahnya gitu sih, nggak kayak pendeta yang itu, no. Saudara kalau mau cari mie, pergi ke restoran mie. Nggak bisa mau cari nasi padang, pergi ke restoran mie. Nggak ada nasi padang di restoran. Gereja ini punya warna yang khusus, warna yang berbeda dari gereja yang lain. Seperti saudara lihat pengkhotbah. Kadang kita banyak, Joel Osteen begini-begini apa yang lain, atau pendeta ini kita banding-bandingkan. No. Semua hamba-hamba Tuhan itu punya marketnya sendiri-sendiri. Golongan orang yang dilayani sendiri-sendiri. Gak bisa kita, itu kurang, kayaknya kurang Pantekosta tuh khotbahnya. Gak ada begitu, saudara. Karena dilihat nih, Paulus saya bilang, mereka mengukur dirinya dengan ukuran mereka. Standar apa saudara bandingkan diri orang lain dan dirimu standar apa? Jangan kita bandingin dengan diri kita, dengan diri orang lain, tapi bandingkan terus dengan Tuhan. Maka di dalam ini, we do not compare ourselves with those who think they are good. They compare themselves with themselves. They decide what they think is good or bad. Kamu yang putusin sendiri apa yang baik dan benar. Nggak bisa, saudara. Lalu ejaan yang translate yang lain, for we would not dare to classify or compare ourselves with some of those who recommend themselves. But when they measure, waktu mereka mengukur diri mereka, they are without understanding. Di sini dikatakan bodoh. Katakan kiri kanan, kamu jangan bodoh. Kamu Jangan bodoh lagi. Gak bisa kita compare, kita bandingkan, gak bisa. Anak-anak kita punya karakternya masing-masing. Orang lain punya sifat karakter dan punya sistem pembentukan dari Tuhan berbeda. Saya teruskan ini dari apa yang telah Paulus katakan, 2 Korintus 10 ayat 12. Sebaliknya kami tidak mau bermegah melampaui batas. Sebab dalam memberitakan Injil Kristus, kami telah sampai kepada kamu, dikatakan. Sebab dalam memberitakan Injil Kristus, kami telah sampai kepada kamu, sehingga kami tidak melewati batas daerah kerja kami. Ayat yang ke-15, Bapak Ibu Saudara, kami tidak bermegah atas pekerjaan yang dilakukan orang lain di daerah kerja yang sudah dipatok untuk kami.
Tetapi kami berharap apabila imanmu bertumbuh, kami akan mendapat penghormatan lebih besar di antara kamu jika dibandingkan dengan daerah kerja yang dipatok untuk kami. Ya, kami hidup, ayat yang ke-16, kami hidup supaya kami dapat memberitakan Injil. Ayat yang ke-17, tetapi barang siapa bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Nah, saudara mau membandingkan dirimu, bandingkan dengan Tuhan. Sebab bukan orang yang memuji diri yang tahan uji, melainkan orang yang dipuji Tuhan. Orang yang tahan uji bukan orang yang cerita tentang dirinya dan lain-lain, tapi orang yang tahan uji adalah orang yang dipuji oleh Tuhan. Kita lihat di sini Bapak Ibu Saudara bagaimana Tuhan mau mengubah kita. Kita tidak bisa memaksakan apapun terhadap orang lain. Hanya Tuhan yang mampu mengubah orang lain. Yang menjadi standar Bapak Ibu Saudara, Tuhan dan firman-Nya yang menjadi standar. Cara berpikir, mentalitas dan karakter yang kerdil dan bodoh ini yang harus kita ubah. Dan dibutuhkan Roh Kudus supaya kita mampu mengubahnya. Agar kita dapat melihat seperti Tuhan melihat, bersikap seperti Tuhan bersikap, dan merasa seperti apa yang Tuhan rasa. Ini saya masuk, kalau saudara perhatikan alur pemberitaan firman Tuhan, saya masuk dari mengatakan all the problems, we have the problems about the difference, tentang perbedaan. Saya mau masuk menuju hati. Nah ini saya masuknya transisinya ini. Karena firman Tuhan tadi saya katakan bahwa hati yang berbuah. Setelah kita tahu adanya masalah dan kita lihat, oh jawabannya, standar dan firman-Nya itu firman Tuhan dan Tuhan yang menjadi standar. Supaya kita bisa menghargai dan mengerti perbedaan, menghargai Tuhan, kita harus bisa melihat seperti apa yang Tuhan lihat. Sama seperti dua orang ini yang gak melihat Tuhan. Tapi kita berdoa supaya kita oleh pertolongan Roh Kudus dapat melihat seperti Tuhan melihat. Sekarang bagaimana kita dapat melihat seperti Tuhan melihat? Perhatikan, manusia melihat apa saudara? Apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. 1 Samuel 16 ayat 6 sampai 7. Saya ulang ini. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. 2 Samuel 16 ayat 6 sampai 7 dikatakan, ini waktu Samuel mau mengurapi Daud. Ketika Samuel melihat Eliab, lalu pikirnya, sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri, wah si Eliab ini gagah saudara. Si Eliab ini gagah. Saya mungkin bisa minta Pak Toto sebentar sama Pak Nano ke depan. Nah, ini ceritanya waktu Samuel lagi datang, dia lagi mau melihat dia mau mengurapi Daud. Nah dikatakan di sini, oh Pak Toto bisa maju sebentar. Oh kameranya lagi begini sama Pak Nano. Waktu Samuel melihat Eliab, nah, datanglah Nano duluan datang ke depan sini. Nah ini Eliab tinggi, gagah langsing, jalannya jangan lain gitu. Di sini. Nah Pak Toto duduk dulu sini. Mau dilihat, wah ini nih dilihat kan, sungguh di hadapan Tuhan. Wah ini udah posturnya sih lebih tinggi dari saya, langsing. Wah, parasnya yang tinggi, lihat. Lalu firman Tuhan kepada Samuel, jangan pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Sorry Mak. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Lalu bapaknya pikir semua pikir, wah, pikir Pak masih ada anaknya lagi nggak? Oh iya, ada Daud satu. Daud sama bapaknya nggak dianggap saudara, disuruh jaga ya itu domba-domba semua. Makanya pas datang pikir, ini kok bau domba gitu, ada bau dombanya. Tapi yang dilihat Tuhan bukan yang dilihat oleh manusia. Berikan tepuk tangan buat Tuhan, haleluya. Sungguh yang dilihat Tuhan bukan
seperti yang dilihat manusia. Nah, di sini kita lihat kisah menarik. Anda perlu mengerti bahwa di hadapan Tuhan semua orang berbeda. Isai tahu mengapa Samuel ada di sana. Bapaknya ini si Pak Isai tahu. Dan Isai udah, wah sepertinya dia pikir udahlah yang lain-lain ini saya keluarin. Ayah Daud justru mengabaikan dia. Tapi pada hari itu Daud diurapi menjadi raja pada hari itu. Mungkin Bapak Ibu Saudara, ayahmu atau orang tuamu pernah mengabaikan engkau. Mungkin engkau masih dianggap sebagai anak kecil yang tidak tahu apa-apa. Bahkan dianggap bodoh dan tidak berarti apa-apa. Tapi Allah melihat apa yang di dalam hati. Amin. Katakan kiri kanan, Tuhan melihat hatimu. Haleluya, haleluya, haleluya. Hanya Allah yang dapat melihat hal-hal di dalam hati Anda. Mungkin orang tua, guru Anda, semua sahabat Anda tidak bisa melihat. Tapi ini tidak berarti bahwa di hadapan Tuhan, Tuhan tidak anggap kemampuan atau bakat, talenta, training itu tidak dianggap penting. No, semua itu penting. Tetapi yang paling pertama adalah kualitas di dalam hati kita. Itu yang paling pertama. Saya bersyukur kepada Tuhan untuk melihat hati kita. Memang Tuhan melihat hati, tetapi manusia di sekitar Anda melihat hal yang lain. Nah, ada banyak orang berusaha untuk melakukan sesuatu dengan ayat ini. Oh iya kan Tuhan lihat hati gitu. Dan yang penting Tuhan lihat hati. Walaupun kelakuannya gini, Tuhan kan lihat hati Pastor. Memangnya Pastor tahu hati saya? Nah, sekarang gini. Memang Tuhan lihat hati, tetapi manusia di sekitar Anda melihat apa saudara? Teladan yang Anda lakukan. Itu sebabnya Paulus mengatakan supaya kita jangan menjadi batu sandungan. Namun perbuatan, tingkah laku, perkataan kita yang salah dapat membuat orang mencemooh dan merendahkan hidup kita. Bukan hanya kita, tapi nama baik Tuhan. Saudara, seperti tadi saya bilang, jangan beda-bedakan. Orang yang belum seperti kita, justru kita harus jadi contoh supaya mereka lihat, oh orang Kristen yang baik begitu, saya juga mau lah. Oh orang Kristen yang baik, ya itu kayak Ibu Lina, ketua penuh dengan sukacita. Oh saya juga mau. Orang lihat kan hasilnya kayak apa. Jadi jangan kita ajar, lu mesti begini, lu mesti, oh itu masih agamanya lain kan. Jadi contoh aja saudara, orang lihat kok dan orang mau. Jadi contoh aja, jangan jadi batu sandungan, udah nama jelek, nama gereja semua orang, dan terlebih lagi nama Yesus. Ada orang India tuh yang nggak mau jadi orang Kristen, siapa namanya? Mahatma Gandhi. Nah, gara-gara ada mau datang ke gereja, asyirnya bilang, aduh ini orang jelek banget. Bapak nggak pakai sepatu, udah nggak boleh masuk. Jangan, orang nggak bisa kenal Tuhan tuh gara-gara kita itu jangan. Kalau kita lihat orang lain masih belum percaya sungguh-sungguh, masih belum itu. Paulus katakan kita yang kita ngaku kita lebih dewasa, kita tahu banyak, tanggung jawab kita untuk bawa orang itu. Jangan dijahat-jahatin, jangan dibuat apa jadi bilang, aduh kalau gue tahu jadi orang Kristen kayak gini gue nggak mau. Jangan loh, itu lihat nih. Jangan kita menjadi batu sandungan. Kita yang tahu kita jadi contoh supaya orang lihat, aduh saya juga mau deh. Jadi contoh supaya nama Tuhan dipermuliakan. Dan kita lihat di sini, berbicara mengenai hati itu berbicara mengenai pohon. Karena di dalam Alkitab kata hati itu ditulis 876 kali. Berarti penting atau nggak penting, saudara? Penting. 876 kali. 1 tahun 365 hari, ini lebih dari 1 tahun kata hati itu. Matius 12 berkatakan, dari buahnya pohon itu dikenal, karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Orang yang baik mengeluarkan hal yang baik dari perbendaharaannya yang baik. Orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat. Karena itu Bapak Ibu Saudara, kalau sudah mengenal Tuhan, itu pasti ada perubahan. Amin. Ada perubahan.
Kata-katanya jadi lain, sikapnya jadi lain, dan pasti ada prosesnya. Tapi orang bisa lihat, dia memang udah berubah. Kalau orangnya, tapi tiba-tiba orang yang jahat kayak apa, ngakunya udah jadi orang Kristen, orang pikir, ini aku orang Kristen masih begitu. Nah, tapi di sini dikatakan, pohon dikenal dari buahnya. Orang bisa tahu hati kita dari perkataan kita, dan tidak bisa dibohongi, Bapak Ibu Saudara. Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dari segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Kita lihat di sini, Bapak Ibu Saudara, bagaimana Tuhan mengingatkan kita semua, mengajar kita semua untuk sama-sama datang ke hadapan Tuhan dan mengaku, Tuhan, saya perlu Tuhan untuk bisa mengubah hati saya. Mengubah hati saya. Matius 7 ayat 16 pun berkata, dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri? Gak bisa. Dapatkah orang bisa mengambil buah yang baik dari pohon yang tidak baik? Tidak bisa. Buah merupakan selalu hasil dari pohon. Buah itu hasil. Kalau orang mau kemana-mana ada bahasa Indonesianya kan, oh bawa oleh-oleh. Oleh-oleh itu bahasa Indonesianya dulu ada kata apa tuh? Buah tangan. Ya, buah tangan. Bawa oleh-oleh. Itu kan hasil. Buah itu hasil, saudara. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Setelah kita memahami bahwa buah yang kita hasilkan dalam hidup kita tergantung dari hasil kita. Karena itu buah-buah roh itu bukan sesuatu yang kita bisa pura-pura sabar dan lain-lain. Gak bisa, saudara. Kita kelihatan orang yang pura-pura. Tekan aja itu. Kalau kita tahu, oh ini kelemahannya ini. Kalau nggak digini, pasti dia tersinggung. Nah, itu kan kelihatan. Karena buah roh itu terjadi dengan sendirinya. Kalau dia dirubah, kelihatan, oh iya. Dan di sini saya mau ingatkan buat kita semua bahwa mari kita sungguh-sungguh untuk datang kepada Tuhan dan mengubah hati kita di hadapan Tuhan. Amsal 4 ayat 20. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku. Arahkan telingamu kepada ucapanku. Janganlah semuanya itu menjauh dari matamu. Simpanlah itu di lubuk hati. Bagaimana caranya kita untuk membersihkan hati kita, merawat hati kita? Caranya yang pertama, saudara, kita perhatikan perkataan firman Tuhan. Itu ada dua body part, alat tubuh, telinga dan mata. Arahkanlah telinga, lalu janganlah semua itu menjauh dari matamu. Berarti saat kita berikan hati kita kepada Tuhan, berikan telinga kita kepada Tuhan, kita pasti Tuhan akan menolong kita untuk menjaga mata kita, untuk benar-benar kita melihat bahwa ada kehadiran Tuhan pada saat kita mematuhi firman Tuhan. Pada saat kita mengerjakan firman Tuhan, pasti ada kehadiran Tuhan. Dan dikatakan janganlah semuanya itu menjauh dari matamu. Artinya prioritas kita, udah mau apapun yang terjadi, yang penting prioritas kita, mau ada ribut, ada apa, salah pengertian dalam hal, kita kembali ke Alkitab aja. Oh, kembali ke Alkitab. Oh iya, mesti begini, orang tua begini, anak-anak begini. Kembali aja ke Alkitab. Karena dikatakan jangan semuanya menjauh dari matamu. Fokusnya udah harus firman Tuhan, gak bisa lagi yang lain. Standar kita kalau lihat orang-orang lain, kita bandingin dengan apa? Mau orang itu baik, suka kasih kita sesuatu segala macam, tapi kembali, it's not about the colors, it's about the character. Orang bisa warna kulitnya berbeda-beda, tapi bukan karena itu yang kelihatan oleh mata, tapi karakter. Jangan lagi semuanya itu menjauh dari matamu, simpanlah di lubuk hatimu. Dikatakan simpanlah di lubuk hatimu. Dan kita berdoa, Bapak Ibu Saudara, biar Tuhan yang merubah itu. Kesukaan kita akan berubah. Apa yang kita tahu baik itu akan diubah oleh Tuhan. Standarnya langsung berubah, bukan standar kayak dulu. Kalau dulu kita cari teman, cari apa, standar kayak, oh kalau dia baik, oh saya bisa lebih baik. Kalau dia jahat, saya bisa lebih jahat. Nah bisa, saudara. Mesti baik pada firman Tuhan.
Nggak bisa fight fire with fire, nggak bisa. Dia mau kayak apa juga nggak apa-apa. Tapi ingat bahwa apabila engkau ditampar pipi kiri, berikan pipi kanan. Di sini Tuhan mau mengubah apa yang ada di dalam hati kita. Nah, Amsal 4 ayat 21 dan 22, simpanlah itu firman Allah di lubuk hatimu, karena itulah yang menjadi apa saudara? Kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya. Berarti ada yang tidak mendapatkannya nih. Orang bisa datang ke gereja, bisa bikin apa aja, tapi nggak pernah mendapatkan kehidupan karena nggak pernah benar-benar memberikan telinganya dan hatinya. Karena itu dikatakan itu bisa jadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya, dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Waduh, makanya kalau ada yang sakit nggak sembuh apa-apa, periksa segala macam, balik lagi sama Tuhan, tanya Tuhan kenapa ya? Karena ini, kalau kita nggak taat sama firman Tuhan begitu, saudara, banyak kesaksian orang bertobat, melakukan firman Tuhan, sembuh. Kita nggak cari kesembuhannya, yang kita cari itu firman-Nya. Amin. Mari senggol kiri kanannya, bilang, hei, cari firman-Nya, cari firman-Nya. Engkau akan dapatkan kehidupan, engkau akan dapatkan kesembuhan di dalam nama Yesus. Engkau akan dapatkan kesembuhan di dalam nama Yesus. Jika kita tidak mengikuti perintah Tuhan, kalau kita udah kasih, oh ya, gitulah, kita anggap ya udah, pendetanya ngomong gitu, udah oke deh. Kita anggap cuma sebagai begitu aja, Bapak Ibu Saudara. Ini ada konsekuensinya. Kalau kita nggak ngikutin, Tuhan udah kasih kesempatan, Tuhan akan buka apa yang tersembunyi. Saudara umpetin duren, sampah, satu kali baunya kecium juga. Karena itu 1 Korintus 4 ayat 5 Paulus mengatakan, karena itu janganlah menghakimi sebelum waktunya, yaitu sebelum Tuhan datang. Ia akan menerangi juga apa yang tersembunyi dalam kegelapan, dan ia akan memperlihatkan apa yang direncanakan di dalam hati. Maka tiap-tiap orang akan menerima pujian. Hati-hati. Hati-hati. Ia akan menerangi apa yang tersembunyi, apa yang ada dalam kegelapan, apa yang ada dalam hati. Makanya kalau dalam hati ada yang busuk-busuk, waduh, selesaikan sama Tuhan. Kalau enggak, ada waktunya itu akan terbuka. Di sini Paulus katakan terus di sini, saudara-saudaraku, kata-kata ini aku kenakan pada diriku sendiri dan pada Apolos. Rupanya pada saat Paulus kirim surat ke gereja yang ada di Korintus, gereja yang di Korintus juga ada masalah. Ada masalah besar. Dan dikatakan bahwa supaya dari teladan kami, kamu belajar. Dikatakan kamu belajar apakah arti ungkapan jangan melampaui yang tertulis. Ayat yang ke-7 di sini, saudara. Sebab siapakah yang menganggap engkau begitu penting, dan apakah yang engkau punyai tidak engkau terima? Dan jika engkau menerimanya, mengapa engkau memegahkan diri? Jangan sombong. Kamu telah kenyang. Dikatakan di sini, kamu telah menjadi kaya, tanpa kami kamu telah menjadi raja. Dikatakan kamu memang udah hebat deh. Terus lagi di sini. Sebab menurut pendapatku, Allah memberikan kepada kami para rasul tempat yang paling rendah, sama seperti orang yang telah dijatuhi hukuman mati. Sebab kami telah menjadi tontonan bagi dunia. Katakan di sini, kami bodoh oleh karena Kristus, tetapi kamu arif dalam Kristus. Kami lemah, tetapi kamu kuat. Kamu mulia, tetapi kami hina. Gak apa-apa. Adanya perpecahan yang menganggap golongan satu lebih tinggi dari golongan yang lain di dalam Korintus. Jadi masalah yang sekarang udah ada dari dulu, saudara. Dari zaman Paulus. Dikatakan oke, nggak apa-apa deh, kamu tuh yang memang paling mulia, paling hebat kamu. Sampai pada saat ini kami lapar, haus, telanjang, dipukul, dan hidup mengembara. Kami melakukan pekerjaan tangan yang berat. Kalau kami dimaki, kami memberkati. Saudara, ayat ini menguatkan saya hari-hari ini.
menguatkan saya hari-hari. Dikatakan, kalau kami dimaki, kami memberkati. Kalau kami dianiaya, kami sabar. Kalau kami difitnah, kami tetap menjawab dengan ramah. Kami telah menjadi sama seperti sampah di dunia, sama dengan kotoran dari segala sesuatu sampai pada saat ini. Hal ini kutuliskan bukan untuk memalukan kamu, tapi untuk menegur kamu sebagai anak-anak yang aku kasihi. Ini surat dari Rasul Paulus. Sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik, kamu orang Kristen keturunan dari manapun, tapi kamu tidak pernah mempunyai Bapa yang sungguh-sungguh, karena akulah Bapamu di dalam Kristus yang telah menjadi Bapamu oleh Injil yang kuberitakan kepadamu. Masalah yang kedua juga, ini pendetanya masih terlalu, sebab itu aku menasihatkan kamu, turutilah teladanku. Justru itulah sebabnya aku mengirimkan kepadamu Timotius. Timotius anak muda, saudara. Pikiran itu pun begitu, orang Asia. Saya sadar, selalu senioritas itu masih ada. Orang yang tua nggak mau dengar dengan orang yang muda. Tapi di sini kita melihat otoritas yang diberikan Tuhan. Karena Tuhan sebagai gembala, kepala agung gereja. Dan di sini tuliskan, yang adalah anakku yang kukasihi, ia akan memperingatkan kamu akan hidup yang kuturuti dalam Kristus Yesus, seperti yang kuajarkan di mana-mana dalam setiap jemaat. Tetapi ada beberapa orang yang menjadi sombong karena mereka menyangka bahwa aku nggak datang lagi. Lalu Paulus tulis, sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan, tetapi dari kuasa. Kalau hidupmu tidak ada kuasa, stop mengatakan hal-hal yang berbau rohani. Apa yang kamu kehendaki, haruskah aku datang kepadamu dengan cambuk atau dengan kasih? Jadi hal ini sudah ada dari zaman dulu, Bapak Ibu Saudara. Dan semua ini, mengapa hati itu begitu penting? Hati itu begitu penting karena Yesus sudah mati dan bangkit untuk memiliki hati kamu. Katakan kiri kanan, Yesus bangkit untuk memiliki hatimu. Yesus bangkit memiliki hatimu. Amsal 23 ayat 26. Hai anakku, berikanlah hatimu kepadaku, biarlah matamu senang dengan jalan-jalan. Caranya, kenapa sih mesti kita kasih hati kita kepada Tuhan? Karena Tuhan katakan, berikanlah hatimu kepadaku, biarlah matamu senang dengan jalan-jalanku. Kalau kita berikan hati kita, saudara, no matter what, apapun orang mau katai kita, mau segala macam pergumulan, keberatan hidup, tapi tetap Tuhan akan membuat jalan-jalan kita menjadi indah. Amin. Jalan-jalan kita menjadi indah. Minggu-minggu lalu saya terangkan, saya kasih di statement bahwa pergumulan bisa membuat orang dekat dengan Tuhan dan bisa membuat orang jauh dari Tuhan. Pergumulan. Berkat bisa membuat orang dekat dengan Tuhan dan jauh juga dengan Tuhan. Jadi sebenarnya nggak peduli kita diberkati atau tidak diberkati. Yang penting apakah kita berjalan bersama dengan Tuhan. Amin. Apakah kita berjalan bersama dengan Tuhan? Kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan, di dalam pergumulan pun kita tahu, karena itu fakta mempunyai dua sisi. Kita tahu dan kita melihat seperti Tuhan melihat. Tuhan izinkan ini supaya saya mungkin dilatih untuk menjadi lebih sabar. Saya mungkin dilatih untuk bisa menerima orang lain. Saya mungkin dilatih untuk bisa terus mengandalkan Tuhan daripada kekuatan saya. Mengandalkan Tuhan, berharap kepada Tuhan daripada berharap kepada rencana saya ini yang saya hebat segala macam. Tapi saya percaya bahwa Tuhan yang kasih saya otak kemampuan. Masalah tuh seperti itu, saudara. Tuhan kasih pasangan hidup kayak begini adalah kesempatan buat saya untuk menjadi lebih dewasa, mau mengasihi dia. Pada saat saya berubah, pasti Tuhan juga akan ubah dia. Tapi kalau jalannya nggak sama Tuhan, segala pergumulan hidup akan meninggalkan racun kepahitan di hati kita, seperti tertusuk duri itu. Karena itu sampai saat ini masih banyak anak-anak Tuhan yang masih ada pahitnya. Masalahnya udah selesai, tapi pahitnya masih di situ terus.
Dan Tuhan mau ubahkan itu. Berkat Tuhan pun diberkati, ya bukan ada yang bilang, oh ini berkat dari Tuhan. Siapa Tuhan? Bisa buat dia juga jauh dari Tuhan. Tapi berkat juga bisa bikin kita dekat pada Tuhan. Jadi nggak masalah pergumulan, berkat. Yang penting dengan siapa kita jalan. Dengan siapa kita jalan. Banyak orang siap untuk melakukan banyak hal atas nama Tuhan. Namun yang Dia inginkan agar kita memberikan hati kita kepada Tuhan. Tuhan tidak menginginkan buah perbuatan kita, enggak loh. Tuhan nggak senang melihat kita muji-muji Tuhan. Makanya kadang-kadang saya pikir orang kok bisa berantem gara-gara nggak dikasih buat ini itu. Dia pikir Tuhan kayak anak kecil kalau nyanyiin happy birthday dia seneng gitu, enggak. Dia nggak seneng, dia biasa aja tuh, nggak ngeliat apa-apa juga. Tapi dia bertahta di atas pujian umatnya. Karena itu bukan perbuatan yang akan menyenangkan hati Tuhan, tapi hatimu. Makanya Daud, sebelum bicara itu ya, yang menjadi pemisah adalah dosa. Menjadi pemisah adalah dosa. Dan di dalam kerajaan Allah, kalau di dalam kerajaan dunia, orang tidur dengan orang lain, having sex dan segala macam baru dan namanya berzina. Tapi di dalam kerajaan Allah, orang memandang pun udah dianggap berzina. Kamu telah mendengar firman, janganlah berzina, tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Di dalam hati. Karena itu, saudara, apa yang Tuhan maksudkan dari sini adalah ayat ini telah merisaukan banyak orang. Mereka selalu menghubungkan dosa dengan tindakan lahiriah. Mereka selalu menghubungkan dosa dengan tindakan lahiriah. Padahal di sini belum bertindak, baru memandang. Dan banyak orang tapi menganggap dosa itu kalau sudah berbuat. Oh enggak. Engkau kesel sama orang nganggap mau ini, engkau juga sebenarnya udah bunuh dia. Karena ini memandang. Jadi ada banyak orang selalu salah dalam hal ini, menghubungkan dosa dengan tindakan lahiriah. Tetapi tidak demikian dengan Allah. Ia menghubungkan dosa dengan hati. Makanya Daud yang udah berdosa sedemikian, aduh, siapa sih di sini yang pernah kayak Daud? Ada nggak? Gak mau ngaku. Oh, gak mau ngaku. Maksudnya sekarang mau jadi salah. Maksudnya bunuh suami orang, ngambil istrinya. Nggak ada kan? Ada pernah begitu kan? Ada lah. Ini benar-benar tuh Daud, benar perbuatan tuh yang dia buat kan. Tapi tetap Tuhan memberikan pengampunan karena hatinya tuh. Tuhan bilang hatinya nih cepat untuk bertobat. Aduh Tuhan, langsung. Jadi bukan dengan perbuatan itu berasal dari mana saudara? Kalau udah jadi perbuatan dari hati. Kalau udah perbuatan udah buahnya, udah terlambat. Yang harus dicegah dulu hatinya. Sebelum terjadi dosa. Makanya dikatakan marah boleh, tapi jangan berbuat dosa. Boleh marah, tapi jangan buat dosa. Buat dosanya apa? Anaknya tuh karakternya dibunuh. Tahu kalau membunuh karakter orang? Bunuh karakter anaknya paling gampang. Dibilangin aja bego. Lu bego, sampai gede dia bego. Kalau disiplin anak marah boleh, tapi jangan membunuh karakternya. Jangan bilang anak begini lo bodoh nggak tahu apa-apa, sampai gede dia nggak tahu apa-apa. Nggak bisa bikin apa-apa karena udah dibilangin terus. Marah boleh, tapi jangan berbuat dosa. Kalau hatimu ada sesuatu, langsung selesaikan sebelum. Dosa adalah tatkala niat jahat menjadi bagian dari hati kita. Ini saudara bisa foto, bisa catat. Tidak peduli kapan, apakah dosa itu dimanifestasikan lewat tindakan lahiriah kita. Semua berasal hati. Makanya Tuhan mati supaya bisa memiliki hati. Karena itu tempat buat Tuhan, buat rohnya, bukan buat dosa. Amin. Bukan buat dosa. Semua berawal dari sini, saudara. Kalau sudah dilakukan, nah itu sudah ada dulu di sini.
Nggak ada kebakaran yang besar, tiba-tiba besar kalau tidak dengan gesekan. Di California ini kan gampang kebakar karena kering dan saling bergesek. Bukan ada orang tiba-tiba taruh kompor di hutan gitu, jadi nggak ada, saudara. Semua berawal dari yang kecil. Dari yang kecil dari mana? Dari hati. Dan sekarang makanya Tuhan mau mengubah hatimu. Mengubah hatimu. Mazmur 66 ayat 18. Seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Itu. Saudara sudah berdoa, jungkir balik semua, mungkin ini hatinya dilihat. Makanya Tuhan tidak bisa dengar karena gelap dan terang tidak bisa bersatu. Dosa dan kekudusan tidak bisa bersatu. Kalau kita mau datang menghadap kepada hadirat Tuhan, Tuhan kuduskan, sucikan supaya bisa masuk ke hadirat Tuhan. Selesaikan semuanya. Dan di sini Tuhan ingatkan kita kembali, Bapak Ibu Saudara. Nah, kita percaya bahwa Tuhan menginginkan hati kita. Jawabannya ada di sini. Yoel 2 ayat 12 sampai 13. Tetapi sekarang juga demikian firman Tuhan. Berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Dia mengasihi dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Ia menyesal karena hukumannya. Saudara, saat ini waktu buat kita, saudara dengar firman Tuhan, dan Tuhan katakan berbalik kepada Dia. Koyakkanlah hatimu, ngaku di depan Tuhan. Tuhan, ini saya, bereskan hati saya ini Tuhan. Kalau orang Indonesia tuh ada istilah apa, latah apa-apa ke, copot gitu. Orang bule nggak pernah tuh ada, broken, nggak ada, nggak ada. Cuma orang Indonesia aja. Tapi kita bisa ketahuan isi hatinya kalau ada apa-apa, apakah perbendaharaan yang baik atau yang jahat yang keluar. Karena itu di sini Tuhan katakan, berbaliklah dengan segenap hatimu. Koyakkanlah hatimu, bukan pakaianmu, bukan aksesoris, bukan kelakuanmu dan tindakanmu, bukan rutinitas agamawi kamu yang kamu lakukan, tapi hatimu. Amsal 3 ayat 1 sampai 6. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku. Biarlah hatimu memelihara perintahku. Nah, inilah janji Tuhan, saudara. Karena apa? Panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkan kepadamu. Pelihara perintahnya Tuhan. Makanya dikatakan anak-anak, hormatilah orang tuamu, panjang umurmu. Urusan kita masing-masing. Anak urusan sendiri, tanggung jawab. Dengar firman Tuhan, baik Tuhan, umur panjang diberikan. Orang tua juga ada firman langsung, hubungan masing-masing. Karena keselamatan adalah urusan masing-masing. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu. Akuilah Dia di dalam segala lakumu. Mungkin bisa minta Pak Albert. Akuilah Dia di dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalan. Amin. Haleluya. Yang terakhir, Bapak Ibu Saudara, di sini kita akan lihat, biarlah Tuhan memberikan kepekaan buat setiap kita. Sore ini saat kita dengar firman Tuhan, Tuhan mau mengingatkan kita untuk memberikan hati kita, memberikan hati kita. Setiap kita di sini punya pergumulan masing-masing, punya pergumulan masing-masing. Kalau orang yang tidak bisa menghargai dirinya, yang tidak bisa mengasihi dirinya, dia akan menganggap dirinya dia yang paling menderita seantero jagat raya ini. Dirinya dia yang paling menderita. Dan dia mau orang lain juga turut merasakan kesedihannya dia. Orang-orang kayak gini akan sedih melihat orang gembira, tapi gembira melihat orang yang sedih. Nah, Tuhan mau rubah itu. Karena orang-orang yang seperti ini cenderung untuk menarik orang lain untuk masuk dalam kesedihannya. Padahal dikatakan, ubah hatimu, persembahkan, kembalikanlah hatimu itu kepada Tuhan. Tuhan yang akan ubahkan. Engkau akan punya persepsi yang baru yang datang daripada Tuhan.
Persepsi yang lama yang ngajarin, kita lebih baik dari dia, kita begini lebih. Nah, saudara, di dalam gereja, di dalam kekristenan, ribuan tahun orang ribut hanya mengatakan, nanti Tuhan datang nanti semua. Sekarang masalah jaga hati aja. Karena Tuhan datang, yang penting hatimu beres, engkau aman. Aman. Kapan aja dia mau datang, kita siap. Karena hati kita nih udah benar di hadapan Tuhan. Jangan nganggap orang yang tadi itu, orang yang rendahan, hanya ngomongin orang. Orang lain berbeda, dianggapnya musuh dan lain-lain. Tapi punya mental yang besar, yang menghargai perbedaan. Engkau begitu, puji Tuhan, saya jalannya seperti ini. Dan jangan menjelekkan orang yang berbeda dari kita. Hal-hal inilah yang jadi dasar. Hati itu bicara mengenai hati. Karena kalau itu nggak dirubah, saudara, Tuhan katakan nggak usah bicara umur panjang. Berkat pemeliharaan dan kesehatan pun jarang kita nikmati. Karena kita masih keras. Memang yang paling keras, lebih keras dari batu adalah hati manusia. Kita bilang, iya bangsa Israel yang tegar tengkuk. Iya, bangsa Israel itu gambaran kita, saudara. Tegar tengkuk, nggak mau berubah. Sore ini, dengan kasih dan kemurahan Tuhan, Tuhan mau datang. Dan Tuhan ulurkan tangannya kepada engkau. Berikan hatimu kepadaku. Maukah engkau berikan hatimu kepadaku? Berikan hatimu kepadaku. Saya undang kita bangkit berdiri, Bapak Ibu Saudara.